Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Puji Astuti, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Magelang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 Budaya Positif. Jadi apa itu segitiga restitusi? Adalah sebuah proyek yang dilakukan oleh guru dan orang tua untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan dari segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Langkah yang kedua adalah validasi kebutuhan, sedangkan langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Guru menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian pada tahap validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip bahwa perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan murid. Guru akan memberikan pemikiran yang proaktif serta mengenali dan mengetahui kebutuhan murid, memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan, murid diberi pertanyaan bermakna sehingga dapat memunculkan motivasi intrinsik, kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Berikut penerapan segitiga restitusi pada kasus 1 dan kasus 2 yang saya lakukan di sekolah. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ernest. Selamat siang Bunia. Ya, jadi Ernest tahu apa tidak kenapa hari ini Bunia memanggil Ernest ke ruangan ini? Tahu Bu. Tadi pagi itu Bunia mendapat laporan dari ketua kelas 6. Katanya kamu itu habis berantem sama Janet. Iya Bu, betul. Saya kesal Kenapa kesel? karena Janet terus-menerus menyeret pekerjaan saya, tidak hanya pekerjaan sekolah, tetapi pekerjaan rumah. Apalagi ketika belajar kelompok, Janet tidak pernah memberi ide dan bekerja sama. Walah, seperti itu ya, pantas kalau kamu marah dan kesel. Apabila mungkin Bunia berada pada posisi Ernest, mungkin juga Bunia akan melakukan hal yang sama dengan Ernest. Lalu Bunia kepengen tahu tadi hal apa yang kamu lakukan dengan Janet di kelas? Saya marah-marah Bu, mengatai Janet lalu menggebrak-gebrak meja. Sampai menggebrak-gebrak meja. Ya, Kira-kira kamu melakukan hal seperti itu ada alasannya? Apa alasannya nak kira-kira? alasannya saya sudah susah Bu. Saya sudah susah payah berpikir dan mengerjakan tugas, masa si Janet tinggal menyontek saja. Jadi begitu ya, wajarlah jika kamu kesel sama Janet. Untungnya kamu tidak berbuat yang lebih dari itu. Coba kalau sampai jambak, mencubit dan sebagainya, alhamdulillah kamu cuma menggebrak-gebrak meja. Nah, coba sekarang mari kita bersama-sama pikirkan bersama Bunia. Tindakan yang kamu lakukan tadi bersama Janet di kelas itu kira-kira sesuai apa tidak dengan kesepakatan kelas kita? Tidak Bu, Kalau tidak sesuai, kesepakatan apa yang kamu langgar? menghargai dan menghormati orang lain. Menghargai dan menghormati orang lain tepat sekali. Jadi apakah menghormati orang lain itu penting? Penting Bu, jika kita menghormati orang lain maka kita akan dihormati pula. Betul. Jadi ketika kita menghormati orang lain, kita akan dihormati pula. Jadi keyakinan apa yang kamu akan tanamkan dalam diri ketika kamu itu marah? Saya akan berusaha mengontrol emosi dan berusaha lebih sabar lagi. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu, Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? tidak mengulangi perbuatan dan melaporkan kepada wali kelas. Baik, jadi kalau ada masalah yang menyangkut kepentingan kamu dengan teman kamu langsung mengajukan ke wali kelas. Itu sangat tepat Ernest, hal yang kamu lakukan. Dan juga kamu juga harus senantiasa mengontrol diri untuk menahan marah dan tidak cepat emosi. Seperti itu ya, Bunia ucapkan terima kasih sekali atas kerjasamanya hari ini. Mungkin Ernest bisa kembali lagi ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Baik, terima kasih Bunia. Ya, baik.
Selamat siang Jalu. Siang, Bunda. Ya, terima kasih. Apakah Jalu tahu hari ini kenapa Bunia panggil Jalu di ruangan ini? Tadi pagi itu sebelum jam pelajaran agama, Bunia dapat laporan dari siswa kelas 1. Katanya itu Jalu melakukan sesuatu di kamar mandi sekolah. Apa yang Jalu lakukan tadi? Merokok di kamar mandi sekolah. Kapan itu? Tadi pagi, pas ketika? Iya betul, berarti sesuai dengan laporannya tadi pagi ketika istirahat. Baik Jalu, jadi begini. Bunia panggil Jalu untuk bicara bersama di sini itu semata-mata tidak kepingin tahu siapa yang salah. Tapi mari kita bersama-sama hari ini memecahkan permasalahan kita. Pertamanya gini aja dulu, coba Jalu bisa sampaikan ke Bunia apa yang tadi terjadi di kamar mandi sekolah? Jam istirahat saya mencuri-curi waktu untuk merokok di kamar mandi sekolah. Rokoknya itu beli di mana? Samping sekolah. Atau boleh beli di rumah? Beli di samping sekolah. Beli sendiri? Dibelikan orang. Dibelikan Erlang. Loh, Erlang mau disuruh kamu beli rokok? Tadinya dia sempat jengkel ke saya, terus setelah saya bujuk akhirnya pulang lagi. Oh, jadi begitu ya. Baik, Jalu, Bunia beritahu bahwa semua manusia itu tidak luput dari sebuah kesalahan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Seperti Bunia, seperti itu juga tidak luput dari kesalahan. Nah, sekarang Bunia kira-kira kepengen tahu alasan apa yang mendasari Jalu melakukan hal itu. Penasaran dengan rasa rokok karena di tempat tinggal saya banyak anak-anak seusia saya yang sudah merokok. Di tempat tinggal kamu seusia kamu banyak yang sudah merokok. Terus kemudian orang tua kamu memberitahu kepada kamu tidak? Tidak, karena orang tua saya sih bekerja sampai larut malam. Begitu, jadi ya bapak ibunya pulangnya larut malam ketika bekerja. Baik, jadi sekarang yuk coba sama-sama kita pikirkan. Kira-kira kalau tindakan Jalu merokok sembunyi-sembunyi ketika jam istirahat itu, apakah hal itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Kalau tidak, menurut Jalu itu keyakinan kelas apa yang kita langgar? Menghargai orang lain dan juga menjaga kesehatan. Iya, menghargai orang lain dan juga kesehatan. Menurut kamu menjaga kesehatan itu penting tidak? Penting. Penting. Lalu di kelas 6 apakah sudah belajar tentang organ pernapasan? Kira-kira bahaya merokok bagi organ pernapasan itu apa? Merusak apa? Jantung, paru-paru. Iya, merusak jantung, merusak paru-paru. Itu bahayanya bagi kesehatan. Kemudian hubungannya dengan orang lain. Orang lain akan terkena dampak. Tidak cuma kita yang terkena dampak, orang lain juga, karena saat kita menghirup dan menghembuskan asap rokok, orang lain kalau menghisap akan terkena dampak. Iya, jadi merokok itu selain berdampak pada diri kita sendiri juga berdampak bagi orang lain. Itu bahayanya bagi kesehatan. Kemudian kalau tahu Jalu itu bahwa menjaga kesehatan itu penting, kemudian apa yang akan Jalu lakukan setelah ini? Kedisiplinan ya, tidak mengulangi dan lebih belajar kedisiplinan. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Ya, bersedia. Apa yang akan kamu lakukan? Saya tidak akan mengulanginya lagi dan akan lebih belajar tentang bahayanya merokok. Baik, seperti itu. Jadi terima kasih ya Jalu, tetap semangat. Walaupun kamu itu di lingkungan tempat tinggalmu banyak sekali yang sedang merokok, tapi kamu tetap harus punya prinsip bahwa merokok itu berbahaya bagi kesehatan saya. Begitu ya. Tetap belajar banyak, cari-cari tahu supaya kamu itu tahu bahwa merokok itu memang berbahaya. Tetap semangat ya Jalu.